Jangankan kitab yang hadir ribuan tahun lalu ya. Matius, Markus, Lukas aja orang Katolik nggak tahu siapa penulisnya. Tiba-tiba orang Protestan di abad ke-16 bilang tahu lagi penulisnya, kan lucu. Jadi kalau diskusi itu sandarkan kepada orang yang lebih berilmu. Saya belajar kepada tokoh-tokoh Kristen kok. Yang saya tidak percaya itu adalah pendeta yang mengklaim doktrin saya benar. Pak, kalau bicara doktrin itu bicara imani saja. Jangan bawa ke ranah diskusi. Tutup pintu rumah, kunci, masukkan kunci ke dalam mulut, gluk. Jangan ceritakan tentang iman Anda. Kenapa? Itu hak Anda. Sedikit lagi Bu, yang Ibu sampaikan silakan. tadi. Kalau yang setahu kami ya Bu, memang dangkalnya pengetahuan kami ya tentang apa ini. Yang menulis Injil Matius ya Matius, Lukas, Markus, Yohanes Bu. Yang bilang ke Bapak siapa? Ya secara apanya nggak ada saya baca, tapi kami sebagai beragama itu sudah kami yakini dari Percaya saja kan? Percaya Bu. Nanti Iya, makanya saya itu yang juga namanya cari. imani. Saya udah cari itu. Saya sudah temukan jawabannya. Siapakah penulis kitab Bible? Laptop yang diurapi. Deng 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 deng. Nah, ini jawabannya ada nih. Saya udah belajar. Jadi saya tahu bahwa penulis kitab Anda tuh nggak jelas. Siapa yang bilang? Nih dari websitenya Katolik sendiri. Nah, saya kasih Anda datanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maksudnya biar kita sama-sama belajar lah. Kalau Anda kan imani saja. Kalau saya kan pembaca nih, baca buku, iya, baca website, iya, baca situs, iya, baca jurnal, iya, baca bahasa tubuh pun iya saya. Semua saya baca, Pak. Iya Bu. Menurut website Catholic Identity, saya ulangi, Professional Development and Resource. Nah, silakan ini dibuang kalau nggak percaya ya. Nggak apa-apa. Saya nggak bertanggung jawab terhadap kepercayaan kalian. Siapa yang menulis Injil dan kapan? Nah, dijawab di sini. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Ya. Lanjut. Penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Lanjut. Kepengarangan Injil yang menyandangkan nama Yohanes masih menjadi misteri. Terus apa yang mau diambil? Siapa yang mengatakan kepada Anda? Orang Katolik aja nggak tahu siapa penulis kitab mereka. Kenapa tiba-tiba orang Protestan mengatakan tahu siapa penulis kitabnya? Dapat dari mana informasi itu? Itu bahayanya kalau kita cuma imani. Nanti kalau Bapak ketemu bungkus gorengan, di situ tertulis aku adalah Tuhan. Ayo guling-guling 10 kali supaya dapat duit. Bapak ikuti lagi nanti. Nggak ada diselidiki. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Makanya Pak, selidikilah semua itu Pak. Bapak kan dikasih akal. Bapak kan dikasih akal, dikasih hati nurani. Iya Bu. Bapak bilang penulisnya Matius. Sementara dari mana Bapak tahu? Nggak tahu. Saya sudah kasih data. Bahkan orang gereja Katolik aja nggak tahu kok. Menunya di mana Kenapa? itu Bu? Ini udah saya buka apanya websitenya di Framework Catholic Religious. Identity Professional Ya, ya. Development. Ya, Ya, saya kasih ke menu mana Bu? Menu Religious Education, Framework, Prayers. ini. Yang mana? Ini saya kasih Bapak deh. Ntar. Iya. Kopi. Menu mana? Menu. Bentar kan saya kasih linknya Pak. Enggak, websitenya udah saya buka Bu di sini. Ini saya kasih Bapak nggak usah ribet-ribet Pak. Terus saya kasih. Kebaca nggak? Kebaca nggak guys di bawah? Nggak kebaca ya? Yaudah saya kirim deh ke Pak Robert. Itu udah ada di bawah itu, Ah tuh. Hunter tuh. Apa klik itu tuh? Nggak ribet-ribet kita. Yang mana Bu? Hunter itu. Itu Pak di bawah tuh. Ya Hunter tuh. Thank you buat teman-teman yang udah bantu ya, Masya Allah. Jangan berterima kasih kepada saya data itu dari Bang Jibril ya. Terima kasih kepada Bang Jibril sudah berusaha mengulik, berselancar di dunia Google dan sosial media, membagikan ilmu kepada kita. Doakan Bang Jibril sehat selalu, dapat istri soleha, punya anak banyak, duitnya semakin banyak, semakin ganteng ya, semakin pintar. Doakan Bang Jibril ya guys. Aku ada doa ya, aku doa juga lah. Nah, doakan Bang Otak Waras supaya cepat lulus, biar bisa jadi pendeta. Tadi kan nggak minta saya dinaikkan, tapi dinaikkan, dan saya senang juga sebetulnya karena nggak berani. Saya kan nggak terlalu kalau yang
bercuap-cuap ini kurang memang saya, Bu. Saya lebih suka Nggak apa-apa lah bang. tulisan-tulisan. Saya nggak Jadi, ada. Kami umat Islam Ya, nggak jadi- akan marah. Tidak ada kasar, tidak ada kata marah, kecuali abang menghujat. Abang menghujat di sini keluar tanduk aku. Tapi abang di sini hanya bertanya. Itu loh, Bu. Dosa itu, Bu. Iya. Bagaimanapun Menyakiti hati orang kan, iya. menyakiti hati orang. Dosa. Bagaimanapun juga, abang Iya, dan saya jadi itu saya- saudara CNKRI. Iya, iya. Ya Uni. Jadi saya memonitor aja, mengikuti ya Uni ya. Siap. Karena saya Ya. pun kalau di apologet yang kalau saya maaf ya, saya sampaikan di Ya. kesempatan ini yang kesukaan atau kalau saya itu Dr. Bambang Nursena, dia kalau ada pertanyaan yang nggak ngerti saya, kebetulan itu pun nggak secara khusus, terakhir ini belum ada secara khusus, memang saya cari di mana Bambang Ya. Nursena naik karena kebetulannya pada scroll. Sama, Jadi, saya juga ya, itu memfavoritkan adanya Bambang Nursena. menambah pengetahuan saya kadang-kadang mana yang nggak ngerti, baik di Komal Kristen, di Komal Muslim baru atau di YouTube dan macam-macam lah. Yang menjadi Siap, Pak patokan Robert. saya, yang saya percaya ya Dr. Bambang Nursena memang, Bu. Itu jadi nantilah kalau misalnya saya tambahi aja lah ilmu saya, Bu, biar saya berdiskusi Siap. dengan Ibu. Ya Bu, ya Uni ya. Itu Saya aja, Uni. juga orang yang menghormati Pak Bambang Nursena. Kenapa saya menghormati dia? Ya, saya menghormati orang yang belajar, Pak. Walaupun berbeda agama, asal belajar saya suka. Kenapa? Minimal belajar, Pak. Minimal mengerti. Iya. Seperti Bapak ini. Orang yang sangat mulia itu ya, Pak ya, adalah orang yang mengatakan tidak tahu kalau dia tidak tahu dan memberikan pengetahuan kalau dia tahu, tidak mau menyimpan sendiri. Itu keren loh, Pak, orang-orang begitu. Iya, iya. Tuh. Jadi itu dulu Uni. Saya mau turun dulu Siap. nih, mau makan ini, mau makan siang. Siap, saya sudah makan barusan, Pak. Silakan, Pak. Mohon Bang, maaf ya sebelum Uni kalau turun. ada yang salah kata ya. Bang, sebelum bang turun bang, Ya, sebelum bang turun, saya dulu Ya. sama seperti abang bang. Pokoknya Kristen betul benar. Saya juga mantan Kristen bang. Saya Protestan dulu bang. Jadi menurut saya kalau abang mau mengikut, menurut saya mau ini karena saya mengikut ajaran Yesus ya, karena saya mengikut Yesus itu. oh gini, Pak Ota, kemarin Ya. kan kebetulan saya baca, kan ada tiap hari kami usahakan membaca firman. Jadi di Kristen nggak dikenal mualaf, tetapnya murtad. Kristen ke Islam, Islam ke agama lain, murtadnya sebutan di Injil kami, Bu. Tetap Sebenarnya nggak ada kata mualaf. murtad. Mualaf nggak Bentar, dikenal. bentar. Sebenarnya tidak ada kata murtad di kitab Bapak, karena kitab Bapak Ada, bukan ada, bahasa Bu. Arab. Ada, coba. Kata murtad Ada itu bahasa semalam. bahasa Arab, Pak. Murtad itu bahasa Arab, ada, Pak. ada di Injil semalam. Baca Ya, semalam. bentar, sebentar dulu saya jelaskan dulu. Ah, Bapak kan kitab Bapak terjemahan bahasa Indonesia. ya, LAI ya. LAI itu mengutip bahasa yang sudah diambil diserap oleh bahasa Indonesia. Murtad itu asli bahasa Arab, Pak. Keluar artinya. Mu'alaf itu artinya orang yang hatinya dilembutkan. Ya Kristen nggak kenal dua-duanya, nggak kenal murtad, nggak kenal mu'alaf. Itu bahasa Arab. Oh, jadi saya pun Kalian tidak kenal kamu kata dibilang Allah, mualaf. tidak kenal kata Rasul. Kok. Kalian nggak kenal Kalau kata itu, Kristen- Pak. Itu bahasa Arab, Pak. Oh, iya. Itu di Cuman- Injil semalam itu, Bu. Iya. Iya. Cuman Indonesia ini kan bahasa yang hadir, bahasa Indonesia sebagai lingua franca untuk Nusantara yang bersatu padu Beraneka menjadi ragam. Indonesia, Iya, menetapkan dalam undang-undang, sabar dulu, menetapkan dalam ketentuan peraturan kemudian bahwa kita bersepakat menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Amin. Dan bahasa Indonesia itu banyak menyerap bahasa Arab. Salah satunya kata kalimat, kemudian kata apa lagi? Banyak kitab, kemudian kata apa lagi? Banyak kata bahasa Arab yang diserap dari bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi secara istilah makna dari kata murtad itu adalah bahasa Arab, artinya keluar kalau nggak salah tuh. Keluar atau apa itu artinya tuh dalam Al-Quran tuh.
diterjemahkan sebagai keluar. Jadi Bapak nggak kenal kata murtad dan juga kata mu'alaf, itu istilah dari Al-Quran. Itu loh. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Iya, iya. Begitu. Saya coba tunjukkan nih. Ya, mungkin gitu Pak ya. Ini secara kaidah bahasa. Kalau kita lihat, ya, ada yang Bapak mau sampaikan dulu sebelum Bapak turun? Itu aja yang terakhir, Bu. Jadi kok disebut kami mualaf, padahal di kitab suci semalam di Injil saya ketemu kata Gak ada yang bilang Bapak mualaf siapa? Yang bilang Bapak mualaf siapa? Ya enggak, maksud saya ya kan sering saya dengar mualaf dari Kristen menjadi Muslim kan Mualaf itu arti istilahnya adalah hati yang dilembutkan, Pak. Orang yang memiliki hati yang dilembutkan. hati yang Itu istilah. ini. Untuk mereka-mereka yang memilih Islam itu kan orang yang hatinya dilembutkan, tidak keras hati menerima kebenaran. Tapi Itu dia. ditempelkanlah itu kepada yang dari agama lain ke Muslimnya, Uni. Ya karena mereka hatinya dilembutkan menerima Islam. Nih dalam surah Al-Baqarah 217. Nih, waman yartadid murtad. Tuh kata-katanya tuh, waman yartadid. Tuh, dari kata istilah, dari akar kata yang sama tuh. Barang siapa murtad. Lanjut lagi. Nih. Sama tuh, barang siapa yang ingkar kepada Allah. Mana nih? Gitu, Pak. Jadi kata murtad itu bahasa Arab. Wa may yartadid. Ini Bu, saya bacakan ya Bu, Markus 4 ayat 17. Itu terjemahan bahasa Indonesia, Bapak. Ya ampun. Iya. Bung Lam. Coba kita buka Markus. Ayo kita belajar yuk. Markus berapa? Nanti Ibu tanya di mana Markus ada berapa? murtad di kitab suci Itu atau bahasa di Injil. Indonesia, ya Allah ya Rob. Iya, Kok iya. sulit kali Iya, iya. mendengarkan bahasa. Siap, Ayo, siap, Markus Umi. berapa? Enggak, yaudah kita buka. Markus berapa? Markus berapa? Markus 4 ayat 17. 4 Saya ayat bacakan. 17. Ya. Umi. Silakan. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ini memang nggak ngerti kita karena membaca apa ini kan harus satu perikop. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah itu. Nih, Jadi kitab di kata murtad itu, nih saya tunjukkan kepada Bapak ilmu pengetahuan dari bahasa aslinya nih. Kita pakai bahasa asli deh. Nih Pak, murtad itu tidak bisa dipadankan dengan kata skandalizo, Pak. Dalam nih, Markus saya tampilkan lagi ya. Nih, ya, Bapak baca nih. Ya, Markus 4 nomor 17. Iya, iya. Tetapi mereka nih, kita ambil kata murtadnya, kita cross check Pak, strong numbernya Pak. Ya, strong numbernya ini bahasa aslinya. Nah, skandalizo, kita lihat, bukan murtad Pak, skandalizo. Apa arti skandalizo ini secara bahasa, kaidah bahasa? Ya, mari kita lihat. Skandalizo ini ternyata artinya menyesatkan, tergoncang, menjadi batu sandungan, mereka kecewa dan menolak. Murtad, kecewa, menolak. Menolak ini dalam Islam identik dengan apa? Dipadankan dengan kafarah. Jadi nggak ada di sini yang keluar gitu. Sementara kalau secara kaidah nggak sesuai dengan kata murtad, skandalizo. Jadi kalau dikatakan dalam perspektif Kristen, orang-orang yang berskandal keluar dari agama itu orang-orang berskandal. Jadi itu bahasa Yunani, itu bahasa kitab kalian, karena kitab kalian bahasa Yunani. Al-Quran pakai bahasa Arab. Tapi Uni kalau penamaan misalnya saudara Muslim menjadi Kristen atau yang agama yang lain murtad cocok ya Umi? Bukan kami yang kasih Pak, Al-Quran yang katakan. Tuh, kan sudah saya bacakan surah An-Nahl ayat 106 itu. Nih, surah Al-Baqarah ayat 217 tuh. Wa may yartad sama kan? Wa may yartadid minkum. Nih. Wa may yartadid minkum andini. Tuh, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran. Tuh, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya. Dijelaskan menggunakan kaidah bahasa yang tepat. Wa may yartadid murtad.
Artinya kata murtad itu sumbernya dari Al-Quran. Kalau istilah untuk orang yang keluar dari agamanya. Itu istilahnya tuh, penyesatan itu terjadi Pak selama ini. Kalau kita lihat kenapa banyak penyesatan, karena kesalahpahaman memaknai satu diksi, satu term. Itu kenapa tersesat orang-orang. Dari ayam dikatakan bebek, itu sesat. Dari manusia dikatakan Tuhan, dari nabi dikatakan Tuhan, itu penyesatan. Dari air dikatakan api, penyesatan. Karena istilah-istilah itu harus dicari akar. Makanya ya Pak, para skolar-skolar, para penafsir itu ketika mereka mentafsirkan satu kata, mereka cari akar katanya dulu. Ya. Apakah akar katanya sama? Dari mana asalnya? Apa maknanya? Itu namanya ilmu lughah tuh, ilmu balaghah kalau nggak salah ya. Para asatidz, sorry kalau saya salah ya. Ilmu bahasa, ilmu yang mempelajari tentang makna akar kata. Nahu sorofnya nanti, kaidahnya bagaimana dalam satu kalimat. Bagaimana nanti tasrifnya, perubahannya, itu ilmu sorof. Nahu itu ilmu tentang apa namanya? Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia itu kita mengenal ada SPOK, subjek K, predikat K, objek K, keterangan K. Analisa lah ya Bu ya, termasuk analisa. Bukan analisa, itu namanya ilmu bahasa Pak, grammar Pak, grammar. Masih menjemputnya ke bahasa ya Uni. Nah, kenapa orang sesat? Karena orang salah menerjemahkan perkataan orang lain. Nah, itu kenapa banyak orang sesat. Ketika ada orang pidato, saya akan mengambil istri-istri saya untuk dijadikan sebagai permaisuri. Datang dia kepada orang lain. Artinya di situ apa? Artinya dia mengambil bini orang. Nah, salah, penyesatan itu. Jadi apa yang tertulis jangan dirubah. Apa yang disampaikan jangan dirubah. Kenapa tersesat? Maka Al-Quran katakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang yang telah membuat kitab dengan tangannya sendiri. Itu dia yang orang-orang yang dicelaka, yang dikatakan Allah celaka. Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Lalu berkata, ini datang dari Allah. Jadi kalau ada orang yang nulis-nulis dengan tangannya, bilang ini dari Tuhan, padahal bukan, itu penyesat. Makanya saya tidak percaya dengan Biblos. Kenapa? Karena Biblos sendiri tidak tahu siapa penulisnya. Datanya sudah saya kasih Bapak tadi. Itu kenapa saya memberlakukan Bible ini sebagai literasi untuk mengedukasi kalian aja lah. Kenapa saya kutip-kutip? Karena saya berhadapan dengan orang Kristen. Andai saya berhadapan dengan orang Hindu, tentu saya kutip kitab Veda. Bertemu dengan orang Buddha, tentu saya kutip kitab mereka. Karena saya ketemu orang Kristen. Jadi ketika orang Kristen berkata, Uni Rifa, Tuhannya kami pernah dilihat. Siapa bilang? Itu Musa pernah ketemu Tuhan, kayak Bapak tadi. Loh, masa iya? Lalu bilangan 23:19 itu kayak mana? Allah bukan manusia sehingga berdusta. Lalu dikatakan bilangan 23 nomor 9 apa di bilangan lain dikatakan Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada yang dapat melihat Tuhan dapat hidup. Kemudian 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Apa dikatakan di situ? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia tidak terhampiri, berada di tempat terang. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Tiba-tiba ada yang bilang, Tuhan bisa dilihat. Mana yang betul? Mau berantem ayat satu dengan ayat lain. Kenapa muncul kontradiksi di kitab kalian? Karena penulis kitab kalian banyak. Penulis kitab Timotius siapa nggak tahu. Penulis kitab Yohanes siapa nggak tahu. Penulis kitab Keluaran siapa? Katanya Musa. Bisa nggak dibuktikan? Nggak bisa. Nggak bisa dibuktikan. Itu kenapa Tuhan yang maha pengasih ini Pak, yang maha penyayang ini tidak membiarkan makhluk ciptaannya lama-lama terombang-ambing dalam kesesatan. Makanya dia utus nabi terakhir. Diutus Abraham, sesat lagi orang. Diutus Ishak, sesat lagi orang. Diutus Yakub, tetap juga sesat. Diutus Moses, tetap lagi sesat. Berkali-kali Bani Israel diutus nabi kepada mereka, sebagian dari antaranya dihabisi nyawanya, dibunuh sama mereka. Maka Tuhan yang maha pengasih ini tidak mungkin membagongkan manusia. Ketika manusia tersesat diluruskan lagi, tersesat lagi diluruskan lagi, tersesat lagi diluruskan lagi.
Tapi kemudian Al-Quran katakan Muhammad ibnu Abdullah adalah khataman nabi, dia penutup para nabi. Makanya kemudian dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Kenapa Al-Quran ditegaskan dijaga oleh Allah? Karena dia kitab terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya. Kalau ada orang yang sesat, ya sesatlah sudah masuk neraka jahanam. Karena tidak akan ada lagi yang meluruskan. Karena Al-Quran akan terjaga untuk meluruskan manusia sampai kiamat datang. Inilah Tuhan yang betul, bukan Tuhan yang membiarkan manusia terombang-ambing dalam kesesatan. Kalau tidak ada Al-Quran, orang Yahudi bilang Kristen salah, orang Ones bilang Tritunggal sesat, orang Unitarian bilang itu sesat, orang Unitarian bilang Yesus bukan Tuhan, Tritunggal bilang dia setara Bapa, Ones bilang dialah Bapa itu. Mana yang betul? Maka munculnya kitab suci yang tidak jelas penulisnya, tidak jelas mana bahasa aslinya. Tidak mungkin Tuhan izinkan ini menjadi panduan, Pak. Kalau Tuhan semesta alam mengizinkan kitab Bapak ini jadi panduan berkeyakinan, baku hantam kita. Ternyata terjadi nggak baku hantam? Pak, 600 tahun Katolik menghabisi nyawa orang yang berbeda keyakinan dengan mereka, padahal kitabnya sama loh. 500 tahun Martin Luther membawa ide dan gagasan membenci orang Yahudi karena Yesus mengatakan bahwa Yahudi ular beludak. Interpretasi mereka sendiri, mereka bawa doktrinnya kepada masyarakat, diajarkan di sekolah-sekolah untuk membenci. Kemudian terjadi apa? Holocaust. Kalau memang Tuhan Bapak, Tuhan pengasih dan penyayang, kenapa dia biarkan? Kenapa dia biarkan manusia terombang-ambing dalam ketidakpastian? Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Yesus. Mana dalilnya? Ini. Mana ada Tuhan itu? Itu kan kurios. Itu kan bukan teos. Oh, ada di ayat Ibrani 1:8. Ah, masa? Coba lihat, itu korelasi apa? Mazmur. Ternyata dikutip secara salah. Bagaimana mungkin Tuhan semesta alam yang baik itu, Pak, mengizinkan kita terombang-ambing, menjadikan kitab yang tak tahu siapa penulis ini sebagai panduan berkeyakinan? Tuhan yang Maha Pengasih itu mengutus nabi terakhir, meluruskan, memberikan panduan terakhir supaya tidak tersesat, yang ajarannya terkorelasi dengan nabi terdahulu. Contoh, nabi terdahulu sujud, beliau sujud. Nabi terdahulu punya hukum dan aturan makanan yang najis dan tidak wajib, yang tidak najis. Beliau juga seperti itu. Nabi-nabi terdahulu begitu, Nabi Muhammad juga begitu. Terkorelasi ajarannya. Tuhan yang nabi-nabi terdahulu tidak berbentuk, tidak manusia. Nabi Muhammad juga ajarkan begitu. Ini ajaran yang betul. Nggak mungkin Tuhan itu sengaja menyesatkan dalam artian orang, saya lahir di rahim seorang muslim, lahir dari orang Yahudi, tiba-tiba saya nggak dapat panduan yang jelas tentang Tuhan, saya sesat, jangan salahkan saya, Tuhan yang salah. Tapi Allah tidak bisa disalahkan lagi. Kenapa Allah tidak bisa disalahkan? Telah datang kepada kalian Rasul dari kalangan manusia yang mengajarkan kebenaran. Ketika kebenaran yang disampaikannya tak terbantahkan, lalu kalian tolak dengan akal dan hati kalian, maka kalianlah orang yang memilih untuk diutus setan agar kalian semakin tersesat. Silakan pilih neraka jahanam, tidak masalah. Itu Islam. La ikraha fiddin. Kami tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kemudian kalau kalian klaim bahwa kitab kalian benar, apa alasannya? Ayat satu dengan ayat satu lainnya bertentangan. Doktrin Yahudi dengan doktrin orang Kristen bertentangan sementara kitabnya sama. Walaupun orang Yahudi menolak kitab perjanjian baru. Apakah mungkin Tuhan seperti ini? Katanya Tuhan Maha Kasih. Kalau Tuhan Maha Kasih, dia setidaknya sebelum mencampakkan manusia ke dalam neraka jahanam, setidaknya dia kasih petunjuk. Kasih petunjuk dulu, biarkan akal berfungsi dulu. Selama hidup saya berapa tahun hidup? 37 tahun. Apakah tidak ada waktu selama 37 tahun berakal untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah? Yang lucu adalah ketika Tuhan memberikan akal, pemberitahuan kebenaran bertolak belakang dengan akal. Itu yang tidak mungkin. Kurang lebih seperti itu, Pak. Bapak katanya mau makan, nanti ikannya digondol kucing nanti. Tapi sekali lagi ibu kan merangsang kita semakin mendalami lah ya. Masya Allah, itu yang saya mau. Kalau Bapak ke-trigger, jangan pakai kata merangsang, Pak. Ngeri kita dengarnya. Ke-trigger ya. Men-trigger Bapak, menstimulus Bapak untuk semakin berpikir, maka saya telah sukses menjalankan program pemerintah, yaitu berniat mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih buat Bapak yang telah tahu niat baik saya.
supaya Bapak semakin berakal, semakin mengerti asal muasal kitab Bapak, semakin sadar apa definisi kebenaran. Dogma, doktrin, dan wahyu itu beda. Dogma dari bahasa Yunani, apa Latin apa Yunani, saya lupa. Artinya adalah opini yang dianggap mapan dan benar dan tidak diuji kebenarannya. Doktrin, contoh dogma apa? Infalibilitas. Doktrin gereja Katolik yang mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah salah kalau mengajar. Nah, itu dogma itu. Nggak boleh diuji, terima aja. Ah, Bapak mau begitu silakan. Doktrin, pengajaran yang dianggap benar yang tidak butuh diuji. Aksioma, kebenaran yang mutlak yang tidak perlu diuji karena memang benar adanya. Mau di dimensi manapun kita berkelit tetap benar. 1 tambah 1 yang benar ya 2. Nggak ada 1 tambah 1. Mau di planet manapun Bapak berada, dimensi manapun Bapak berada, tidak ada istilah 1 tambah 1 sama dengan 10. 1 tambah 1 adalah 2. Itu aksioma. Nah, Islam ini doktrin nggak? Bukan. Al-Quran adalah kalam Allah, itu bukan doktrin. Kenapa saya berani mengatakan itu bukan doktrin? Karena saya bisa membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Gitu. Doktrin itu kebenaran yang tidak perlu diuji. Kalau Al-Quran harus diuji, karena Al-Quran sendiri katakan afala yatafakkaru, afala yatadabbaru, afala yataqilun. Suruh observasi, Pak. Kalau memang bukan, apakah mereka tidak mentadabur, kata Allah. Bapak baca dalam surah An-Nisa 82 ya. Kita buka Al-Quran. Ini Al-Quran saya ini adalah kebenaran yang minta diuji, Pak. Kebenaran yang minta diuji itu nggak bisa dikatakan doktrin. Ya, kalau kata doktrin adalah kebenaran yang nggak perlu diuji. Nah, itu beda. Ini wahyu. Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa, Allah berfirman untuk menunjukkan betapa Al-Quran ini adalah kalam Allah. Allah tantang manusia yang sombong, angkuh, dan lagi menutup diri. Apa kata Allah? Ya, nanti saya bawa Bapak di ranah psikologis nanti ya. Kita buktikan bahwa Islam ini bisa dibuktikan dalam ilmu apapun. Surah An-Nisa ayat ke-82. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Saya bacakan kepada Bapak di Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah, maka apakah Pak Robert tidak mentadabur? Apa arti tadabur, Pak? Tadabur yang bisa disamakan dengan observasi artinya adalah metode dalam penyelidikan, Pak. Diteliti, dikaji. Maka Allah menantang Pak Robert. Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah Pak Robert tidak mentadabur, tidak mempelajari, tidak mengkaji, tidak meneliti Al-Quran? Dalam bahasa Arab Inggrisnya, if it had been from other than Allah, they would have found within it much contradiction. Apa kata Allah saya? Maka apakah mereka tidak mentadabur, memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan. Apa? Ikhtilaf, contradiction. Yang saya temukan dalam kitab Bapak. Mana kontradiksi Bible? Bapak bilang Tuhan bisa dilihat. Dalilnya mana? Musa pernah melihat Tuhan. Sementara dalam Keluaran dikatakan Tuhan tidak terlihat. Nggak ada yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. This is ikhtilaf. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya contradiction. Ini namanya percanggahan kalau dalam kita orang bahasa Melayu, tahu. Bagaimana mungkin Pak wahyu Tuhan kok saling kontradiksi, tabrak lari? Al-Quran tantang Bapak Robert. Buktikan kalau ini bukan dari Allah. Dengan cara apa? Tentu ada kontradiksi di dalamnya. 14000 1400 tahun. Sudahkah Bapak mendengarkan sebagai seorang pelajar, sama seperti saya juga pelajar, Pak Bambang Nursena, pernahkah satu scholar even dari dari luar Islam, eksternal Islam, dari eksternal lah, bukan dari intern Islam, yang pernah menemukan ada kontradiksi di dalam Al-Quran?
If you never found the contradiction on my Al-Quran, why you denial, my brother? Why you denial? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Ya Pak Robert. Nih, ada Ya. dua nih, tapi minta Apa maaf itu? saya kan. Pertama, Ibu tadi bilang bahwa bagaimana kami sebagai non-Muslim mempelajari Al-Quran. Gini Bu, kami nggak ngerti tulisan Al-Quran itu, jadi nggak bisa kami melihat isinya, membacanya, merenungkannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, menurut Ibu, samanya Allah Ibu dengan Allah kami? Saya jawab dua-duanya ya. Ya. Bapak tidak mengerti karena tidak belajar. Bapak seandainya tidak masuk SD, tidak pernah belajar bahasa Indonesia, Bapak juga tidak akan pernah ngerti gramatikal bahasa Indonesia, Pak. Bukti bahwa bahasa Indonesia tetap harus diajarkan ke rakyat Indonesia walaupun kita lahir dari orang Indonesia, buktinya adalah dengan adanya mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa ibu kita aja kita disuruh belajar kok di sekolah. SD ada nggak pembelajaran bahasa Indonesia? Ada. SMP ada nggak? Ada. SMA ada nggak? Tetap ada. Aneh kan? Sedangkan kita yang orang Indonesia, bapak, mama, keluarga, tetangga, nenek moyang pakai bahasa Indonesia, itu pun tetap menjadi kurikulum, menjadi mata kuliah, mata pembelajaran. Bahkan ketika saya kuliah juga kemarin saya juga belajar bahasa Indonesia mata kuliahnya. Artinya apa? Kenapa saya sampaikan itu kepada Bapak? Bahwa yang paling penting itu belajar. Mungkin Bapak nggak ngerti bahasa Arab karena Bapak nggak belajar. Jangankan Bapak, saya kalau nggak belajar bahasa Arab ya saya juga nggak ngerti kok. Kami wajib belajar bahasa Arab, Pak. Apakah semua umat Islam tentu bisa bahasa Arab? Enggak, Pak. Karena nggak mau belajar. Nah, Bapak coba cari di Google, ada salah satu tokoh bernama Izutsu Toshihiko. Orang Jepang dia, Buddha dia kalau nggak salah agamanya. Shinto apa Buddha saya nggak tahu lah. Japanese scholar who specialist in Islamic studies and comparative religion. Dia seorang scholar dalam komparasi agama. Bahkan dia spesial dalam agama Islam. Dia juga mencoba menerjemahkan bahasa Al-Quran. Lalu Bapak tahu nggak siapa Louis Ma'aluf? Who is Louis Ma'aluf? Pendeta Pak yang membuat kamus bahasa Arab. Artinya tidak menutup kemungkinan orang di luar Arab, orang di luar Islam mengerti dan bahkan ahli dalam bahasa Arab. Kalau Bapak tidak ngerti bahasa Arab, tidak ahli bahasa Arab, tidak apa-apa. Bapak carikan satu scholar di luar Islam yang pernah menemukan kontradiksi dalam Al-Quran. Kalau tidak pernah ada, ya sudah, keep silent. Berarti Al-Quran tak terbantahkan sebagai firman Tuhan. Tapi kalau saya mampu menunjukkan Bible banyak kontradiksi, why? Kenapa saya harus terima sebagai kitab suci itu? Sementara saya bisa temukan banyak kesalahan di dalamnya. Ada dongeng di dalamnya tertulis menurut sekolah kalian. Ada ayat sisipan di dalamnya. Ada kitab yang hilang. Ada ayat yang hilang. Ada kontradiksi. Ada kata-kata orang yang nggak tahu siapa. Why? Kenapa saya harus terima sebagai kitab suci kitab Bapak? Maka saya katakan, kalau kita ingin mengetahui mana kebenaran itu, ada dua metode. Pertama, buktikan kebenaran apa yang ada pada diri kita. Yang kedua, buktikan yang lain itu salah. Baru kita berhak mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang benar. Tapi kalau kita tidak mampu menunjukkan kebenaran Allah kita, tak mampu menggugurkan kebenaran orang lain, jangan bilang kau salah, aku yang benar. Keluar paku saya nanti kalau gitu. Itu Pak Robert. Ya, silakan Pak Robert. Jangan nangis, Pak. Jangan terharu, Pak. Jangan terharu, Pak. Iya, karena banyak ketinggalan ini pengetahuan untuk mengikuti perkembangan, ya katakanlah di komal-komal ini. Jadi kalau saya sebetulnya moderatnya saya, Bu. Saya kan Justru kan, bagus orang moderat. Iya, Orang kita moderat kan ini sama-sama- harusnya orang yang critical thinkingnya ada. Iya, kita kan sama-sama anak Abrahamnya kita.
tiga agama itu kan Yahudi, Kristen dan betul. Islam kan anak bapak bangsa kita pun kan Abrahamnya. Jadi kalau dicari perbedaan-perbedaan agak sulit. Lebih bagus kita cari persamaan-persamaan supaya kita damai. Perbedaan banyak, Pak. Kalau kita Ya, pasti. jujur ya, sebenarnya tidak terjadi pertentangan dan perdebatan kalau kita tuh punya identitas dan tidak mencomot-comot, tidak menyamakan itu bagus. Atau ya samakan sekaligus, tapi tunjukkan kesamaannya di mana. Kalau saya lebih senang orang Kristen yang jujur. Beda katakan beda, sama katakan sama. Jangan pas mau deketin orang yang Islam yang awam, sama-sama ya Tuhan kita sama ya. Giliran ketemu sama orang yang Tuhan kita beda. Contoh, Bapak tahu tidak Risuli Lubis? Risuli Lubis ini salah satu pendeta dari kalangan murtadin. Ketika ketemu dengan orang Islam, Isa adalah jalan keselamatan, dia ada jalan yang lurus. Ketika debat sama kami para apologet, Isa dan Yesus beda. Itu namanya ular beludak. Be honest, Pak, kalau diskusi itu be honest, kita jujur. Gitu loh. Nah, kalau kita melakukan komparasi, perbandingan, yang paling penting itu adalah epistemologi, Pak. Maksudnya apa? Sumber, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Itu wajib terjawab. Kalau saya tanya, siapa penulis kitab sucinya orang Kristen? Engong. Nggak terjawab. Kapan ditulis kitab sucinya orang Kristen? Engong. Tidak terjawab. Di mana ditulis kitab sucinya orang Kristen? Engong. Tidak terjawab. Bagaimana kronologis penulisannya? Engong. Tidak terjawab. Kalau ditanya balik ke saya, bisa nggak saya jawab? Bisa. Saya punya literasinya. Siapa penulis Al-Quran? Kapan? Zaman Rasulullah. Ada salah satu tokoh penulis wahyu namanya Zaid bin Sabit. Zaman Abu Bakar, Zaid bin Sabit juga. Zaman Utsman, Zaid bin Sabit juga. Clear. Kapan ditulis? Pada waktu Rasulullah hidup juga ditulis. Pada saat Abu Bakar hidup juga ditulis. Pada saat Utsman bin Affan hidup juga ditulis. Bagaimana kronologisnya? Oh, kalau penulisan zaman Rasulullah, itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang menjadi penulis kemudian diberikan. Oh, pada zaman Abu Bakar kronologisnya bagaimana? Pada waktu itu ada perang Yamamah, di mana banyak para kaum hafiz yang meninggal. Lalu Umar Ibn Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, ayo kita tuliskan, kita buatkan mushafnya. Maka dipilihlah Zaid bin Sabit sebagai ketua panitia. Bisa saya jelaskan. Lalu di zaman Utsman, waktu itu telah banyak perpecahan di mana-mana. Ternyata cara membacanya orang beda-beda karena banyak kaum. Ya, ternyata Rasulullah mengizinkan bolehnya 7 qiraat atau sab'ah supaya tidak bertengkar satu sama lain. Maka ditulis menjadi satu. Sandarannya adalah bahasa Quraisy karena bahasa Quraisy adalah lingua franca. Maka dituliskan oleh Zaid bin Sabit lagi. Maka kemudian itu yang disebarkan, yang lain yang punya sahabat yang sufi yang lain tidak diterima karena dialeknya berbeda supaya tidak terjadi pertengkaran. Karena umat Islam itu kalau sudah melihat perbedaan mereka tidak mau menerima karena mereka harus tahu dari Nabi. Mereka tanya itu kok bisa beda. Nah, pada akhirnya mereka dapat bahwa ini Nabi juga ajarkan. Saya bisa jelaskan. Nah, kalau di Kristen bisa nggak dijelaskan itu? Siapa menulis kitab kalian? Engong. Siapa yang mengkanon kitab kalian? Engong. Kapan dikanon tepatnya? Engong. Siapa punya otoritas mengkanon? Engong. Siapa yang tahu bahwa ini firman Tuhan ini bukan? Engong. Kapan dikanon secara pasti? Ngengong. Kapan ditulis? Ngengong. Nggak bisa dijawab semuanya. Gimana mau dikatakan jelas? Bagaimana mau bersandar kepada sesuatu yang tidak jelas? Mending bersandar kepada jurnal ilmiah saya aja. Ada penulisnya. Rifa tidak akan pernah menjadi. Rifa adalah rifa, takkan pernah menjadi buaya. Uni adalah uni, takkan pernah menjadi ubi. Beda. Tuhan bukan manusia, tapi jadi manusia. Izin Rifa, Anda setuju ya Ibrahim dan Abraham itu berbeda ya? Setuju ya? Ini lucu. Bertanya belum dijawab tapi sudah membawa validasi sendiri. Kan Anda setuju ya? Setuju ya? Setuju ya? Udah jawab sendiri aja. Tanya ke tembok, jawab sendiri. Nanya belum saya jawab sudah. Anda setuju Kan nggak, lucu. Rifa, kira-kira? Saya belum Ya, jawab. saya tanya deh. Anda Abraham setuju? itu dialek Ibrani, Ibrahim itu dialek Arab. Aba artinya bapak dalam dialek bahasa Ibrani. Abi artinya bapak dalam dialek bahasa Arab. Ukhta dalam dialek Ibrani artinya saudari perempuan. Ukhti dialek bahasa Arab artinya saudari perempuan. Umma, ummi, ukhta, ukhti, aba, abi, Abraham, Ibrahim, Eloah, Ilah.
Israel. Itu dialek. Yeshua, Yesu, Isou, Isa. Apa masalah? Apa masalah, ha? Tapi gini Rifa, kalau Lucu hanya ini. dialek sih perbedaannya biasa ya. Tapi kalau saya lihat lebih dari itu loh. Perbedaannya jauh, banyak sekali. Yang kamu lihat itu dari kacamata Kristen. Yang kamu lihat dari kacamata Kristen. Saya jujur katakan, gambaran para nabi dalam kitabmu dengan nabi di kitab saya, bainas sama was sumur. Nabi di kitab saya itu terjaga dari maksiat, nabi di kitabmu bermaksiat. Contoh, dalam Islam poligami bukan maksiat, di agamamu poligami maksiat. Ibrahim pemaksiat di kitabmu. Ibrahim itu menikahi saudari perempuannya, incest. Kau baca Sarah itu saudari perempuan dia, entah sebapak entah semama itu. Nah, Memang beda, brother. Apa yang aku paling gak suka orang kalau bertanya saya jawab. Saya akui memang ya, gambaran kalau kamu Nabi. menjelaskan Alkitab, kalau kamu menjelaskan Al-Quran, saya bisa mengerti. Tapi kalau Kau kamu menjelaskan bertanya Alkitab sama aku. yang kamu tidak mengerti. Nah, udah terus turun. Saya beda iya-iyakan, sama Pak Robert, udah itu turun. namanya Yang nggak usah. gabung. Aku nggak minta kau iya kan, yang minta iya kan siapa? Aku minta kau tunjukkan kebenaran perspektif kau. teriak-teriak guk guk guk. Nah, Kok maksa? Lucu nih Oten satu ini. Orang lagi ngomong menjelaskan. Memangnya sejak kapan aku mengakui kitab kau itu kitab suci? Yang ku bilang kalau tentang nama itu dialek. Kita menerima satu tokoh yang sama tapi interpretasinya beda. Kenapa? Aku terima dari Al-Quran, kau terima dari kitab yang gak jelas, yang sudah aku katakan ketidakjelasannya. Kalau kau bilang tokohnya berbeda, itu urusanmu. Tapi memang aku akui gambaran para nabi di kitab kalian tidak sama dengan gambaran nabi dalam kitab kami. Dalam kitab kami mereka dikatakan aslam, tunduk patuh kepada Allah. Makanya mereka dikatakan aslam. Di kitabmu nabi itu pejina, pendusta, penipu, pengkhianat. Contoh, Hosea disuruh bersundal sama Tuhan. Hosea pasal 2 nomor 1. Tuhan yang suruh. Daud ngambil bini orang. Bahkan Tuhan memberikan bini orang kepada dia. Yesaya disuruh telanjang bulat. Ibrahim katanya punya gundik. Punya gundik Ibrahim di kitab kalian. Di kitab kalian itu para nabi itu dicemarkan namanya. Difitnah, dihina, dihujat. Yesus terkutuk. Galatia pasal 3 nomor 13. Nuh dikatakan lihat buah jakarnya. Lut dikatakan sekidi papap sama anak kandungnya. Astagfirullahaladzim. Yehuda dikatakan punya keturunan sampai ke Yesus dari menantunya sendiri Tamar. Ngeri. Di Al-Quran tidak ada begitu. Di Al-Quran dikatakan mereka itu adalah orang-orang nih ya. Nih ya Allah subhanallah, pantas kalian ini dilaknat oleh Allah. Orang pilihan Tuhan aja kalian hujat kok di kitab kalian. Perbedaan kita adalah kejahatan antara kejahatan kalian akui sebagai iman. Kami tidak pernah melakukan kejahatan. Kejahatan itu adalah satu, menuduh utusan Tuhan sebagai orang yang berperilaku keji dan dijadikan sebagai firman Tuhan itu keji sekali, pada Tuhan yang pilih mereka. Masa Ibrahim kalian katakan pejina? Yang betul aja lah. Hanya karena dia punya gundik, hanya karena dia punya istri lebih dari satu. Itu namanya fitnah keji. Masa kalian terima Daud itu ngambil bini orang? Coba pikir pakai ini. Bagaimana mungkin Daud itu dituduh mengambil istri orang, tapi Tuhan sendiri melanggar hukumnya. Imamat pasal 20 nomor 10 ataupun sebaliknya kalau saya salah. Siapa yang berzina dengan istri orang, kedua-duanya harus mati. Tiba-tiba Daud berzina dengan bini orang gak dibunuh sama Tuhan, malah jadi suami istri, punya anak Salomo, Tuhan suka. Maka ada yang aneh dengan kitab suci kalian. Cari tahu apa yang salah. Ya. Uni, Iya Bang Robert. satu lagi Uni belum Uni jawab. Apa tuh? Satu lagi apa? Samanya Allah Muslim dengan Allah Kristen Katolik. Menurut Ibu lah, menurut Uni. Enggak, beda. Katolik itu memiliki doktrin Trinitas. Tres persona, uno substansi, tres persona. Satu substansi, una substansi, tres persona. Satu substansi, tiga pribadi. Itu tidak dikenal dalam tradisi agama Samawi, doktrin seperti itu.
nggak terima itu. Oh, berarti ya mulai dari kitab Kejadian sampai seterusnya, bedanya Allah Muslim dengan Allah Kristen Katolik ya menurut Uni ya. Sembahan Nah, orang ini Katolik, ada- sembahan orang Katolik, sembahan orang Protestan, sembahan orang Kristen yang menyembah kepada makhluk yang bernama Yesua, itu bukanlah Allah. Dan Allah bukanlah manusia. Tidak sama. Tidak sama. Sosoknya Gitu. juga memang nggak sama ya, Uni. Ya kan kalau Tuhannya orang, sembahannya orang Kristen kan manusia, Pak. Ada dua, ada yang roh, ada yang manusia. Kami tidak menyembah roh karena penyembah roh artinya animisme. Kami tidak menyembah manusia karena penyembah manusia itu sama dengan pagan. Kami menyembah kepada Tuhan yang laisa kamislihi syai'un. Tuhan yang tidak sama dengan makhluk, yang memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Itu sembahan kami. Namanya siapa? Allah. Gitu. Iya. Oke lah, Uni. Saya pun kalau Ya. sama Uni bilang, menurut kami nggak sama karena Tritunggal itu udah melekat pada kami Kristen Katolik. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ya kan, Mbak. Oke lah, Uni. Terima kasih ya, Uni ya. Siap. Saya turun dulu ya, Uni. Sama-sama. Ya, selamat siang. Siap. Makasih. Yuk. Siap. Ya, terima kasih. Ya, Da Vinci, silakan. Katanya tadi mau naik, silakan. Mau membantah saya, silakan bawa data. Mau meluruskan, silakan bawa data. Mau bertanya, silakan juga bawa data. Kalau mau bertanya tentang Al-Quran, silakan. Jadi memang berbeda, teman-teman ya. Nabi-nabi yang diceritakan dalam perspektif kitabnya orang Kristen itu mencitrakan bahwa nabi-nabi itu sangat nista, kelakuannya keji, dan ini yang tidak diterima gitu, tidak diterima oleh umat Islam. Karena apa? Contoh, dalam kitabnya orang Kristen, Tuhan sendiri memberikan istri orang kepada Daud, dan kita tidak diceritakan hal itu. Dalam kitabnya orang Kristen, Lut itu tidur dengan anaknya. Dalam kitabnya mereka, Yehuda, jadi nenek moyangnya Yesus itu pezina rata-rata. Yakub menipu bapaknya Ishak, ingin mencuri hak kesulungan anak dari Esau. Apakah betul Tuhan mengizinkan hal itu? Sementara ketika Tuhan di Perjanjian Lama digambarkan, ketika Uza tersentuh tabut Tuhan aja dihabisi nyawanya. Ini mentang-mentang keturunan Tuhan. Makanya muncul paham-paham rasis. Dan paham rasis ini bukan hal yang saya ada-adakan. Dalam buku ini, para penginjil dari Jerman yang datang ke Indonesia, khususnya ke Sumatera Utara, rata-rata membawa paham rasis, termasuk Martin Luther. Martin Luther itu kan Protestan. Di mana rasisnya Martin Luther? Ketika dia membuat buku Vom Semhamporas, yang mana di buku itu dibawa ide dan gagasan kebencian terhadap orang Yahudi. Itu rasis. Apakah betul satu agama itu mengandung ajaran rasis, supremasi kulit putih? Siapa yang membawa ide dan gagasan itu? Para penginjil mereka. Menganggap bahwa mereka adalah anak Tuhan dan yang lain boleh diperbudak. Datanya mana? Doktrin pun ada, doktrin interkaitera. Jadi bagaimana mungkin ajaran datang dari Tuhan mengajarkan untuk menyiksa, menghabisi nyawa orang yang berbeda pandang? Sementara dalam Islam bagaimana? Kata Allah, la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.